Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So, untuk kali ini saya akan menganalisis sebuah lagu bahasa Inggris yang berjudul I Promise yang dibawakan oleh Haris J, yaitu seorang penyanyi pop muslim asal London. Haris Jung atau yang akrab disapa dengan sebutan Haris J ini merupakan seorang penyanyi pop muslim yang berasal dari Inggris. Dalam biografi Haris J, dia merupakan seorang penyanyi yang masih tergolong sangat muda, namun telah meraup kesuksesan di genre muslim. Karir Haris J bermula dari sebuah kontes, yaitu Awakening Talent Contest pada tahun 2013. Dalam ajang itu, Haris J berhasil mendapatkan posisi pertama yang dinilai oleh salah seorang juri, yaitu Maher Zain. Tampil gemilang di ajang tersebut, Haris J dilirik oleh Awakening Records, yaitu sebuah label yang membesarkan namanya dengan merekam single lagu Assalamualaikum. Ayahnya bernama Rahim Jung yang berprofesi sebagai presenter di channel Islam TV di pusat kota London, yang memiliki latar belakang keturunan dari Irlandia dan India. Sedangkan ibunya merupakan blasteran dari Inggris dan Jamaika. Bakat yang dimiliki oleh pria kelahiran 2 Mei 1997 ini tak hanya bernyanyi, namun ia juga merupakan seorang penghafal ayat suci Al-Quran kurang lebih 10 juz. Sehingga pelantun tambang Assalamualaikum ini kerap digadang-gadang sebagai Justin Bieber versi muslim. Tak hanya memiliki suara yang merdu, Haris J juga merupakan sosok yang berprestasi. Dalam biodatanya, Haris J merupakan lulusan dari British School of Performing Arts yang terkenal di dunia pada bulan Juli 2015. Di British School of Performing Arts ini, sudah banyak alumni yang mencetak nama dan terkenal. Di antaranya ada Adele, Amy Winehouse, Jessie J, dan aktor Tom Holland. Di tahun 2016, tepatnya 6 Juni 2016, Haris J membintangi sebuah film Indonesia yang berjudul Salam, yang tayang di RCTI dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan pada tahun 2016. Sinetron tersebut mengambil tema religi, sekolah, dan musikal. Lagu-lagu pop yang dibawakan oleh Haris J memberikan kesan positif dan damai di telinga pendengarnya, khususnya bagi para remaja Indonesia. Dengan lagunya yang bernuansa Islami, yang berisi lirik positif dan motivasi. Beberapa lagu yang terkenal dibawakan oleh Haris J seperti Salam, You Are My Life, I Promise, dan lain sebagainya. Oke, lanjut analisis lagu. Sebelum masuk kepada analisis makna dari lagu I Promise ini, perlu teman-teman ketahui bahwa maksud dari lagu ini adalah menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang berjanji sepenuh hati akan membalas jasa kedua orang tuanya suatu hari nanti. Lagu I Promise yang dibawakan oleh Haris J ini masuk pada bagian genre pop yang populer di Indonesia pada tahun 2017. Selanjutnya kita perlu menganalisis generic structure dari lagu bahasa Inggris ini, yang mana dalam lagu I Promise terdapat 3 struktur yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama chorus, verse, dan yang terakhir adalah bridge. Oke, sebelum lanjut, saya akan menampilkan lirik dan musik lagu pada bagian chorus 1 dalam lagu I Promise kepada teman-teman semuanya. Enjoy! I promise anytime you call me, it don't matter where I am, I'll always be there, like you've been there. If you need me closer, I'll be right over. I swear, I swear. Nah, itu merupakan bagian dari chorus 1 pada lagu I Promise. Yang mana chorus di sini merupakan chord yang menggunakan pola nada yang berbeda dan terdengar lebih nyaman dibandingkan dengan nada verse dan bridge.
Pada bagian chorus ini, kita akan lebih mudah menemukan pesan atau inti dari sebuah lagu. Lanjut analisis lirik. Lirik pada bagian bait pertama lagu I Promise ini menjelaskan, I promise anytime you call me. Aku janji setiap kali kau memanggilku. It don't matter where I am. Tak peduli dimanapun aku berada. I'll always be there, like you've been there. Aku akan selalu ada, seperti kau yang selalu ada. If you need me closer, I'll be right over. Jika kau ingin aku lebih dekat, aku akan lakukan. I swear, aku bersumpah. Lirik ini berisi tentang sumpah dan janji seorang anak kepada kedua orang tuanya, yang berjanji bahwa dia akan selalu berusaha untuk membantu mereka dan selalu ada di dekat mereka kapanpun mereka membutuhkannya. Tidak peduli bagaimanapun situasi dan kondisinya, dia akan selalu usahakan, seperti yang mereka lakukan untuknya selama ini. Lanjut bagian verse 1. Bagian verse di sini merupakan pengantar sebuah lagu. Dalam lirik ini, dia menjelaskan bahwa every time that I need you by my side. Setiap kali aku ingin kau di sampingku, every time I lost my way in life. Setiap saat aku kehilangan jalan dalam hidupku, you're my circle of life, compass and guide. Kaulah lingkaran hidupku, petunjuk arah dan pemandu. There behind me, ada di belakangku. Makna dari lirik ini adalah menjelaskan bahwa setiap kali dia sedang kesulitan atau kebingungan, dia membutuhkan seseorang untuk selalu berada di dekatnya. Dan disitulah kedua orang tuanya yang selalu ada dan menemani serta memberikan nasihat kepadanya. Lirik pada bagian kaulah lingkaran hidupku, yaitu menjelaskan bahwa setiap orang tidak akan terus-menerus mengalami kebahagiaan dan tidak pula sebaliknya, karena kehidupan yang tak selamanya berjalan dengan baik dan mulus seperti yang diharapkan. Lanjut penunjuk arah dan pemandu, yaitu orang yang selalu menuntunnya dan mengajarkannya untuk memilih dan berada di jalan yang benar. Ada di belakangku, yang selalu mendukung dan memotivasi rencana masa depannya. Selanjutnya pada bagian verse kedua, yang mana liriknya adalah And one day, when the table finally turned, ketika meja perundingan akhirnya berubah. And it's me you're depending on, dan inilah aku, bergantung padamu. I'll put you first, hold you close. Aku akan mengutamakanmu tetap dekat. Like you touch me, seperti yang kau ajarkan padaku. Know that I'll be there for you. Ketahuilah bahwa aku akan selalu ada untukmu. Makna dari kata ketika meja perundingan akhirnya berubah adalah ketika suatu saat nanti keadaan tidak sesuai dengan rencana atau telah berubah, maka dia akan tetap bergantung kepada kedua orang tuanya. Bergantung di sini maksudnya adalah akan tetap meminta pendapat kedua orang tuanya, akan selalu mengadu kepada kedua orang tuanya, dan akan mengutamakanmu tetap dekat. Dia akan selalu berusaha untuk ada dan mengutamakan mereka. Sama halnya seperti yang mereka lakukan dahulu untuk dirinya, telah mengajarkannya betapa pentingnya kasih sayang. Lanjut pada verse yang ketiga, ada hari ketika aku hanya tidak ingin berbicara, dan perasaanmu seakan bisa memukul dinding. Maksudnya di sini adalah ketika seorang anak yang sedang mengabaikan kedua orang tuanya, perasaan orang tuanya seakan-akan memukul dinding, yaitu merasa sangat emosi dan kecewa. Namun perasaan marah tersebut tidak akan bisa merubah rasa cinta yang telah ditumbuhkan dalam sebuah keluarga. Semua yang aku lakukan hanya untuk membuatmu bangga. Aku hanya ingin mengatakannya dengan keras. Makna tersebut adalah dia ingin mengatakan bahwa setiap apapun yang dia lakukan adalah untuk mencoba membuat orang tuanya merasa bangga kepada dirinya. Lanjut, kau adalah penghangatku ketika aku kedinginan. Tempat yang kupanggil rumah, dan aku selalu begitu. Makna dari kata penghangat ketika aku kedinginan adalah saat dalam keadaan takut atau sedih, kedua orang tuanya selalu menenangkannya dalam sebuah pelukan. Dan adapun makna dari kata tempat yang kupanggil rumah dan akan selalu begitu adalah tempat di mana dia memulai perjalanan hidupnya dan tempatnya untuk pulang. Terakhir masuk kepada bagian bridge. Bridge di sini dipakai untuk menjembatani bagian-bagian lagu,
yaitu menjembatani antara chorus dan verse. Lirik pada bagian ini menjelaskan bahwa seorang anak yang bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengirimkannya orang tua yang sangat dia cintai. Dan dia berjanji kemanapun dia pergi, kedua orang tuanya akan selalu berada dalam hatinya dan akan selalu dia ingat. Oke guys, sekian video dari saya. Thank you for watching. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.